Kamu yakin suamimu yang pecundang itu tidak akan kembali mendatangi rumah? Si bodoh itu masih mengantar pesanan. Mengantar pesanan di malam sebelum pernikahan? Sudah sepantasnya jika istrinya meniduriku. Tunggu, bukankah ini kompleks perumahanku? Pria yang membeli Viagra itu menempati kompleks yang sama denganku. Pasti canggung kalau kami saling bertemu. Dasar penakut, di unit mana kamu menetap? Gedung 7, 313. Tunggu, bukankah itu apartemen pernikahanku? Buka pintunya. Buka pintunya. Aku sangat lelah, Clint. Kamu sangat hebat hari ini. Aku membaik setelah obatku sampai. Buka pintunya. Ryan Griffith sudah kembali. Apa yang harus kamu takutkan? Risiko terburuk, pernikahan itu batal. Aku akan menjagamu. Benarkah? Tentu saja. Sangat sia-sia jika wanita secantik dirimu menikahi pria yang hanya seorang kurir. Kamu sangat baik, Clint. Ayo, buka pintunya. Serahkan sisanya kepadaku. Buka. Buka pintunya. Hailey, suami kurirmu sudah kembali. Kamu nakal sekali. Hailey, kita seharusnya menikah besok. Tapi kamu bersama selingkuhan ini bermesraan di rumah baru kita? Apa kamu tidak punya malu? Selingkuhan apa? Clint bukan orang yang sembarangan. Dasar jalang, jangan pernah berani memukulku. Clint, kamu harus membelaku. Jangan khawatir. Aku pemegang sabuk hitam judo. Aku akan membunuhmu hari ini. Hailey, pernikahan besok dibatalkan. Itu yang kamu katakan. Dengarkan aku. Aku tidak akan mengembalikan sepeser pun dari mahar $300.000 itu. Jangan pernah memikirkannya. Mahar ini hasil kerja keras dari mengantar makanan, dan aku mengumpulkannya sendiri, sedikit demi sedikit. Berhenti berencana mencuri maharku. Kamu cuma pengecut pengguna Viagra. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tidak ada yang selamat hari ini. Pengantar makanan payah sepertimu. Mengira kamu punya peluang dengan wanita cantik seperti Hailey? Kamu pantas ditipu demi uang itu. Kamu memang layak ditipu. Sejujurnya, menikah denganmu cuma demi mahar $300.000 itu. Hailey, aku akan membuatmu, mulai sekarang, menyesali keputusanmu hari ini. Menyesal? Menyesal kenapa? Menyesal menikahi pecundang sepertimu? Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Seorang pengantar makanan bekerja keras seharian, lalu mati mendadak di rumah. Bukankah itu sangat wajar? Cerdas. Dengan begitu, rencana kita akan berjalan lancar. Aku akan berakting di pernikahan besok. Itu akan membuatnya terasa lebih nyata. Tunggu.
Bukankah aku sudah mati? Selamat, Ryan. Karena disudutkan oleh wanita jahat, sistem penakluk wanita jahat telah diaktifkan. Kamu mendapatkan dana awal 5 juta. Taklukkan dia dan danamu akan berlipat ganda. Sistem, wanita jahat, dana awal 5 juta? Apa semua ini? Apa yang sedang terjadi? $5 juta? Itu benar-benar masuk ke rekeningku. Aku, Ryan, selamat dari bencana dan mendapatkan sebuah keberuntungan. Aku telah membangkitkan sistem ini. Ryan, terima misi pertamamu. Taklukkan si wanita jahat, Hailey. Semakin dia merasa menyesal, semakin berlipat ganda hadiahmu. Terima. Aku akan segera menerimanya. Terima. Hailey, dasar wanita brengsek. Tidak bisa dipercaya. Aku membanting tulang mengantar makanan demi menghidupimu selama separuh hidupku. Baik. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Hailey, pengantin prianya belum juga datang. Apa pernikahan ini akan tetap terlaksana? Dia tidak menjawab teleponnya. Apa dia mati di jalan? Aku masih tidak bisa menghubungi Ryan. Kuharap tidak terjadi apa-apa padanya. Dia pasti akan datang. Dia pasti hanya ketiduran saja. Kemarin aku sudah memberitahunya agar berhenti bekerja sebagai kurir. Tapi dia bersikeras pergi semalam. Setelah rencanaku ini berhasil, meski Ryan sudah mati di rumah, tidak akan ada yang mencurigaiku. Itu tidak mungkin. Aku mengetahui pentingnya pernikahan bagi Ryan. Aku harus segera pulang untuk mengeceknya. Ryan, bukankah dia dibunuh Clint semalam? Kenapa dia masih datang ke pernikahan? Selamat karena sudah mulai membalas dendam. Sistem sedang melipat gandakan imbalan kamu. Melipat gandakan imbalannya? Itu artinya menjadi 10 juta. Hailey, terima kasih atas pengkhianatanmu. Itu membuatku mengaktifkan sistem penangkapan wanita jahat dan mendapatkan modal 10 juta. Hari ini kamu akan menyesal mengkhianatiku. Ryan, akhirnya kamu datang juga. Hari ini pernikahanku dengan Hailey. Mana mungkin aku tidak datang? Ryan, kamu masih mengantar pesanan di hari pernikahan. Kamu memang tidak mau menikahiku, kan? Kamu sengaja ingin membatalkan pernikahan ini. Kamu yang lebih dulu tidak menghargaiku. Aku berhak untuk membatalkannya. Baik, pertengahan terakhir. Jangan pernah menyesalinya. Hailey, tenang dulu. Pasti ada alasan di balik ini. Berikan Ryan kesempatan untuk menjelaskan. Kamu sungguh mengira dirimu sangat hebat? Dengarkan baik-baik. Dibanding pria menyedihkan sepertimu, aku lebih memilih menikahi Clint. Hailey, kenapa kamu bersikap begini? Bagus sekali. Putriku sayang, akhirnya kamu tersadar. Kalau kamu benar-benar menikahi kurir ini, maka seumur hidupmu, kamu hanya akan menderita. Apa yang terjadi di sini? Pernikahan ini jadi atau tidak? Ibu, selama bertahun-tahun ini, biaya judi dan belanja ibu, semuanya aku yang membayar. Sekarang ibu berbicara begini padaku? Begini, aku tahu kamu bekerja terlalu keras, jadi aku menyerahkan tanggung jawab ini kepada Clint. Jadi kamu bisa beristirahat. Clint, mulai sekarang kamu harus menjaga Hailey dengan baik. Ibu jangan khawatir.
Mulai sekarang, aku pasti akan menjaga Hailey dengan sangat baik. Bagus, sudah kuduga. Hailey kita memang ditakdirkan hidup mewah. Dia tidak pantas bersama kurir sepertimu yang hidupnya susah. Pernikahan hari ini dibatalkan. Semuanya silakan pulang. Sepertinya pestanya batal. Tunggu sebentar. Pernikahan hari ini tetap dilanjutkan. Semuanya, silakan duduk kembali. Ryan, hari ini, meski kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan mau menikahimu. Berhenti bermimpi. Begini, semua wanita lajang di sini, siapapun yang mau menikahiku, akan mendapatkan cincin ini. Hailey, perhatikan ini baik-baik. Cincin berlian 13 karat ini bernilai $5 juta. Selamat, Ryan. Tingkat penyesalan antagonis mencapai 50%. Uang hadiahmu sudah berlipat ganda. Kekuatan tempur meningkat 10 kali. 20 juta sudah dikirimkan. Luar biasa. Penyesalan Hailey sudah mencapai 50%. Hadiahku tidak hanya berlipat ganda, tapi kekuatan tempurku juga meningkat 10 kali lipat. Hebat sekali. $5 juta? Kamu serius? Hailey, jangan biarkan dia menipumu. Cincin $5 juta? Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli cincin semahal itu? Ini pasti barang palsu. Benar sekali. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli cincin itu? Aku tahu kamu tidak percaya. Jadi, aku sengaja meminta struk pembelian dari tokonya. Sial, aku terburu-buru hingga lupa mengambilnya. Aku akan menikahimu. Tessa Monroe, jangan bodoh. Meskipun kamu sudah naksir Ryan sejak zaman SMA, kamu tahu kemampuannya, kan? Cincin $5 juta. Ini pasti barang tiruan. Benar. Malam sebelum hari pernikahan, dia masih bekerja mengantar makanan. Bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli cincin semahal itu? Menurutku, ini cuma replika dari internet. Kamu memacari putriku selama 5 tahun. Hadiah termahal yang kamu berikan bahkan tidak bernilai $5.000. Jika kamu benar-benar membelinya, cincin $5 juta itu, aku, Linda Rivers, akan bersujud. Aku tidak akan meminta mahar dan membiarkanmu menikahi Hailey. Lupakan soal pernikahan itu. Tapi soal bersujud dan meminta maaf, aku menagih janji itu. Kamu berani memukul ibuku. Kamu sepertinya bosan hidup. Sakit sekali. Clint, apa kamu baik-baik saja? Kemarin kamu sangat lemah. Kenapa hari ini kamu sangat kuat? Ryan, dengarkan ini. Meskipun kamu berlutut hari ini dan memohon kepadaku, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Ingat perkataanmu itu. Ryan, apa yang baru kukatakan masih tetap berlaku. Apa kamu tidak takut cincin ini palsu? Meskipun kamu membelinya di toko murah, aku akan tetap menerimanya. Sekarang ini, cincin berlian $5 juta menjadi milikmu. Tessa, kenapa kamu memungut sampah bekas aku? Cincin $5 juta? Lihat kenyataannya. Dia hanyalah seorang penipu. Tuan Griffith. Tuan Carlton, manager Warner Jewelers. Kenapa dia ada di sini? Halo, kamu pasti pengantin yang beruntung. Pagi ini, Tuan Griffith datang ke toko dan khusus membeli cincin berlian seharga $5 juta. Dia hanya lupa membawa kwitansinya.
Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia. Bahagia seumur hidup. Tingkat penyesalan Hailey sudah mencapai batas 100%. Saldo sistem meningkat 10 kali lipat. Mendapatkan kemampuan untuk mendengar pikirannya. Berlipat 10 kali. Itu artinya aku memiliki 200 juta? Ini sangat luar biasa. Cincin berlian 10 juta dolar. Diberikan secara cuma-cuma. Aku tidak akan membiarkannya. Aku benar-benar bisa mendengar pikiran wanita jahat itu sekarang. Hailey, penyesalan terburukmu baru saja dimulai. Karena kamu bersedia menikah denganku, mahar itu sudah pasti wajib. Aku tidak menginginkan mahar, namun kamu harus memberitahuku dari mana asal uang ini. Kamu tidak berbuat jahat, kan? Uang ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Karena kita akan menikah, aku pasti memberimu mahar. $30 juta. Tidak mungkin. Mahar $300.000 untuk pernikahan kita berasal dari mengantar makanan 5 tahun. Dia menabung semuanya sendiri. Mana mungkin dia punya 30 juta? Hailey, jangan tertipu aktingnya yang menyedihkan. Perhatikan dia. Dia menyewa mereka sebagai aktor bayaran. Ini semua demi membalas dendam. Benar sekali. Karena kita tidur di kamar pengantin dan dia memergoki kita, dia sengaja mencoba mempermalukanku. Hailey, aku sangat mencintaimu, tapi kamu mengkhianatiku dan berselingkuh di kamar pengantin. Kamu berani memukulku? Baik. Sekarang aku mengerti. Kalian berdua sudah lama menjalin hubungan. Tessa, kamu suka pria brengsek sepertinya? Baik, kamu boleh memilikinya. Baik, kamu yang mengatakannya. Perhatikan baik-baik. Cincin berlian $5 juta. Mahar $30 juta. Mulai sekarang, dia adalah laki-lakiku. Selamat, Ryan. Penyesalan si wanita jahat Hailey mencapai 200%. Kamu akan menerima hadiah 100 kali lipat, ditambah kekuatan tempurmu akan berlipat ganda. $20 miliar telah masuk rekening. Luar biasa. Ryan, kamu sudah membohongi putriku selama ini. Kamu sengaja berpura-pura jatuh miskin, hanya untuk mempermalukan kami, kan? Apa kamu sudah pikun di usia tuamu? Putrimu yang sudah bermain gila dengan pria lain di belakangku dulu? Sekarang kamu malah mau menyalahkanku? Jika kamu memberitahu kami lebih awal, apa putrimu akan sampai hati untuk mendekati pria lain? Pada akhirnya, ini semua memang salahmu. Logika omong kosong macam apa ini? Tunggu. Tadi kamu sudah mengatakan jika cincin berlian ini asli, kamu. Apa aku perlu mengingatkanmu? Segera berlutut dan minta maaf. Ryan, jangan terlalu keterlaluan. Bagaimanapun juga, kami mertuamu selama 5 tahun. Kamu ingin Linda berlutut di hadapanmu? Tapi jika cincinnya tadi palsu, apa kamu akan membiarkan Ryan pergi? Minta maaf padaku. Ryan, aku mohon, aku minta maaf padamu demi ibuku. Tolong jangan marah lagi. Aku tadi sedang tidak berpikir jernih. Aku harus memberitahumu, hanya kamu yang sangat aku cintai. Saat kamu bekerja sebagai kurir dan pulang dengan perut sakit, akulah yang telah merawatmu. Ryan, tolong maafkan aku sekali ini saja. Ryan, sebuah peringatan. Terdeteksi bahwa kamu merasa kasihan kepada wanita jahat itu. Hadiah 10 kali lipat ditarik. Aku tidak menyangka hadiahnya ditarik. Ryan, sebuah peringatan. Kamu terdeteksi mengasihani wanita jahat itu. Menarik kembali hadiah 10 kali lipat. Hadiahnya tidak mungkin ditarik kembali. Aku sudah hampir berhasil. Hailey, apa yang kamu lakukan? Ryan, kamu harus mempercayaiku. Tidak terjadi apa-apa antara aku dan Clint. Hanya kamu yang aku cintai. Hailey, kamu wanita jalan. Aku harus segera mengganti kerugianku. Hailey, apa kamu yakin tidak tidur dengan pria ini semalam? Ryan, aku bersumpah demi Tuhan.
Jika aku berbuat sesuatu untuk mengkhianatimu, biarlah Tuhan menghukumku. Hailey, Baik. Semuanya, aku akan menunjukkan video hebat mereka berdua dari semalam. Hei, lihat. Kakinya sangat indah. Hailey benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan hanya berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan simpati. Keluarga mana yang membesarkan putri seperti itu? Jika tidak mau menikahi Ryan, katakan saja, kenapa mempermalukannya seperti ini? Benar. Clint, kamu lagi? Hailey, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga Brooke. Itu palsu. Semuanya palsu. Jangan melihat. Hailey, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Selamat, Ryan. Tingkat penyesalan wanita itu meningkat sebanyak 300%. Sampai? Jadi, aku bisa mengambil kembali hadiahnya, kan? Hadiah sudah dikirimkan, serta mobil mewah $10 juta. Mobilnya terparkir di depan hotel. Sempurna. Aku memang sedang membutuhkan mobil, kendaraan yang sangat mewah. Tessa, aku baru mendapatkan Rolls-Royce baru. Biar aku tunjukkan sekarang. Ayo kita pergi. Rolls-Royce. Apa aku tidak salah mendengar? Itu benar. Mobil ini untuk istriku. Bagaimana menurutmu? Ayo pergi. Tidak mungkin. Tessa, kamu tidak boleh pergi. Rolls-Royce itu adalah milikku. Akulah yang menjadi istrinya. Hailey, jangan terlalu naif. Dia hanya seorang kurir. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Itu tidak mungkin terjadi. Entah ini bohong atau tidak. Mari kita melihat sendiri. Jika kamu berbohong, kamu harus berlutut, merangkak di sela kakiku, dan berteriak bahwa kamu pecundang. Ryan, jika kamu ingin membalas mereka, sebaiknya kita melarikan diri. Benar? Ayo kita lari saja. Semuanya, ikut aku keluar. Aku akan membuatnya merangkak hari ini. Aku ingin melihat sendiri. Mobil Rolls-Royce miliknya itu. Paling itu hanya motor dicat emas. Ayo kita buktikan kebohongannya. Masuk, aku akan membawamu pergi. Tessa terlihat sangat menawan. Ryan, kamu sedang mencari apa? Cepat, ayo kita pergi. Sistem, apakah mobil jutaan dolar itu nyata? Di mana mobilnya? Ryan, selesaikan misinya. Untuk membuka hadiahnya, jelajahi sendiri sisanya. Sial, jangan kaku di saat begini. Ryan, ini mobil mewah milikmu? Sebuah Rolls-Royce? Bukankah ini hanya skuter butut Ryan? Untuk mengantarkan pesanan makanan? Aku benar-benar mengira dia bisa menjadi seorang jutawan. Ini sangat menyedihkan. Ayo, sesuai janji. Merangkak di antara kakiku. Pecundang akan tetap menjadi pecundang. Kamu membuat keributan agar aku menyesal. Semua ini hanya sandiwara. Setelah hari ini, kamu akan terlalu miskin untuk bertahan. singkirkan tangan kotormu dari sini. Hailey, dia pria pilihanku sekarang. Baik dia punya uang atau tidak, aku bersedia untuk menikahinya. Sangat dominan. Aku menyukainya. Aku tidak ingin wanitaku menderita meskipun sedikit. Sekarang, aku akan memeriksa lokasi mobilnya. Jangan khawatir. Mobilnya akan segera sampai di sini. Hello, Tuan Griffith. Maaf, aku datang terlambat. Ini kunci mobil kamu. Dan ini dokumennya. Kamu benar-benar membeli Rolls-Royce? Aku sudah bilang akan memberikannya. Tentu saja ini asli. Apa yang sebenarnya terjadi? Ryan jelas seorang pecundang. Bagaimana dia mempunyai uang sebanyak itu? Waktunya kamu membayar taruhanmu. Ryan, dengarkan ini. Aku sering melihat orang sepertimu.
Kamu menyewa mobil mewah untuk pamer. Dengarkan baik-baik. Aku tidak mempercayainya. Benar, mobil itu pasti sewaan. Hanya demi membuatku menyesal. Kamu benar-benar berusaha keras. Hailey, kamu bodoh. Kamu masih tidak menghadapi kenyataan? Ini kontrak penjualannya. Ini membuktikannya, kan? Pemilik? Ryan Griffith. Sudah lunas. Pergi dari sini. Ini semua kesalahanmu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin aku melepaskan penyokong sepertinya? Mustahil. Ini palsu. Ini benar-benar palsu. Jangan bilang kamu menganggap kontraknya palsu. Ada stempel resmi di sana. Karena sudah begini, taruhan adalah taruhan. Mulai merangkak? Selamat, Ryan. Hailey sangat menyesali perbuatannya. Kamu menerima bonus pengembalian 10 kali lipat. Ditambah rumah mewah bernilai ratusan miliar. Misi pertamamu sudah selesai. Misi selesai. 200 miliar sudah disetorkan. Misi selesai. 200 miliar sudah disetorkan. Aku tidak akan sanggup menghabiskannya. Ayo pergi. Kemana? Villa Skyview 1. Properti itu bernilai ratusan miliar. Pengantin wanita sangat merugi hari ini. Meninggalkan suami yang sangat kaya, dia bermain-main dengan pria lain. Dia benar-benar sudah gila. Tidak. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Ryan, kumohon, Ryan, hari ini adalah pernikahan kita. Kamu tidak boleh memperlakukanku begini. Benar sekali, Ryan sayang. Ryan. Mahar $10 juta itu milikku. Mobil Rolls-Royce itu milikku. Villa Skyview juga milikku. Memangnya kenapa kalau menjadi kurir? Silakan menyesal sekarang. Bahkan udara di mansion ini berbeda. Wah, beginilah rupa mansion miliaran dolar. Lihat TV ini. Sofa yang sangat besar. Meja kopinya. Ada piano. Ryan, sebenarnya apa yang terjadi? Bisa jelaskan ini padaku? Begini, duduk saja dulu. Silakan duduk. Kejadiannya sangat aneh. Sulit untuk menjelaskannya. Ayo katakan, kenapa kamu menerimaku hari ini? Apa kamu menyesal? Tidak, sama sekali tidak. Atau dia masih di pikiranmu? Apa kamu masih memiliki perasaan padanya? Aku bersumpah demi Tuhan, dulu aku buta dan kejam. Aku tidak melihat Hailey yang sebenarnya. Mulai sekarang, aku hanya akan peduli padamu. Kamu harus mempercayai aku. Telepon berdering. Siapa itu? Kenapa ada yang menelepon sekarang? Hello? Ada apa? Bukankah sudah kubilang tidak ada cuti? Aku akan menikah, dan aku sudah memintanya sebulan lalu. Sekarang kamu bilang tidak bisa? Sudah kubilang cuti itu tidak berlaku. Bonus akhir tahunmu hilang. Apa maksudmu bonusku hilang? Aku sudah memintanya jauh-jauh hari. Oh, jadi begitu mamu?
Aku mengundurkan diri. Dasar iblis betina. Aku minta cuti untuk pernikahanku. Dan iblis betina itu. Tessa? Sistem tugas 2. Taklukkan si iblis betina. Kamu akan menerima kekuatan mutlak dan bonus 2 kali lipat. Apa? Menaklukkan si iblis betina? Aku sudah mengatakan tidak ada cuti. Apa kamu tidak memahami ucapanku? Tapi anakku sedang sakit. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Aku membenci orang-orang sepertimu. Jangan terus menjadikan anakmu alasan. Kalau kamu tidak menginginkan pekerjaan ini, segera pergi saja dari sini. Tolong jangan memecatku. Aku mohon. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku menyetujui permohonan kutimu. Pergi dan urus anakmu. Ryan, meskipun wajahmu tampan, kamu tidak punya kuasa di sini. Dengarkan, di mataku, kalian berdua hanyalah pecundang sampah. Kalian berdua segera pergi. Oh, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah membeli. Halo? Apa? Perusahaan ini sudah dibeli? CEO baru akan segera tiba. Baik, aku akan segera bersiap. Apa kamu mendengarnya? CEO baru akan segera tiba. Kalian berdua harus bersikap rapi. Atau aku akan memecat kalian. Tunggu sebentar. Sebelum kamu pergi, setujui dulu permohonan cuti Lily. Apa kamu sudah gila? Kalian berdua, segera pergi sekarang juga. Ryan, aku tidak jadi mengambil cuti. Ayo kita pergi saja. Aku akan membereskannya hari ini. Ryan, kamu gila. Halo? Tuan Benson? Aku ingin memecat seseorang. Tracy Holden dari HR. Ryan, sadar diri. Kamu mengira dirimu CEO baru. Memecat siapapun yang kamu mau. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang sudah mengacaukannya. Kesempatan? Aku butuh seorang kurir untuk memberiku kesempatan. Kalian berdua, pergi dan jadi kurir sana. Nona Holden, tolong tenangkan diri. Ryan, mungkin sebaiknya kita pergi saja. Lagi pula, kamu tidak bisa menang. Lihat waktunya. Teleponnya akan segera masuk. Nona Holden, jawab teleponnya. Halo, Tuan Benson. Ryan, apa kamu benar-benar mengenal Benson? Baru bertemu dengannya hari ini. Lalu, bisakah dia membantumu? Kamu akan segera mengetahuinya. Nona Holden, apa kamu dipecat? Ryan, bangun. Oh, Nona Holden, jangan marah-marah. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Dengarkan ini. Pergi sekarang juga. Tidak. Tuan Benson tidak memberitahumu bahwa aku adalah CEO baru dari grup Starlight? Apa kamu gila karena menjadi kurir? Kamu sedang bermimpi. Baik. Berdoa saja agar ini hanya mimpi. Atau karena kamu menahan bonus karyawan? Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ryan, aku sudah terlalu baik padamu. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Dengarkan aku baik-baik. Tuan Stone baru saja menelepon untuk memarahi kalian para kurir makanan. Untuk memberikan sebuah pelajaran, aku sudah memecat kalian berdua. Tuan Benson? Halo Tuan Benson, sesuai perintah dari Tuan Stone, aku sudah menyelesaikan semua masalahnya.
Mereka berdua adalah perusak di perusahaan di antara para kurir makanan. Aku sudah memecat mereka berdua. Kamu bodoh. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Dia adalah CEO baru kita. Menyingkir dari jalan. Maafkan aku, Tuan Griffith. Aku terlambat. Ryan adalah CEO baru. Apa kamu pantas menyebut nama CEO baru itu? Sekarang segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Selamat, Ryan. Tingkat penyesalan wanita jahat Tracy kini berada di angka 100%. Kamu akan menerima modal usaha 10 miliar. Ditambah sebuah geria tawang mewah dengan pemandangan sungai. Modal usaha sebesar 10 miliar ditambah sebuah geria tawang mewah dengan pemandangan sungai. Hadiah ini jauh lebih baik daripada memenangkan hati Hailey. Tuan Griffith, aku melakukan kesalahan. Aku akan menyetujui cuti Lily sekarang. Tracy, kamu tidak lagi memiliki wewenang itu. Lily? Mulai sekarang, posisi ini adalah milikmu. Tuan Griffith, apa aku bisa melakukannya? Oh, ayo. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih, Tuan Griffith. Terima kasih, Tuan Griffith. Silakan duduk. Tuan Griffith, aku harus menghidupi keluargaku. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku memohon padamu, tolong berikan satu kesempatan lagi. Aku hanya seorang kurir pengantar. Kesempatan apa yang bisa kuberikan? Aku sudah menindasmu. Aku sangat buta. Tuan Griffith, aku memohon padamu. Tolong jangan memecatku. Aku tidak bisa melepaskanmu. Aku akan segera menikah. Aku mengambil cuti sebulan lebih awal. Dan kamu tetap memotong bonusku? Jangan pedulikan aku. Siapa di perusahaan ini yang tidak menderita? Hal ini harus diselidiki hari ini. Baik, Tuan Griffith. Aku akan menangani penyelidikannya sendiri. Tidak, tolong Tuan Griffith. Aku melakukan kesalahan. Maafkan aku, Tuan Griffith. Tuan Griffith, maafkan aku. Tolong. Tuan Griffith, aku melakukan kesalahan. Selamat, Ryan. Tingkat penyesalan si antagonis Tracy melonjak hingga 200%. Modal perusahaan rintisan berlipat ganda. Kartu hak istimewa Cloud Heaven terbuka. Daftar hitam industri seantero kota. Sekarang sudah tersedia. Bagus, laksanakan sekarang juga. Terbitkan daftar hitam industri itu. Pastikan Tracy tidak bisa bekerja di Cloud Haven lagi. Harga untuk memotong gaji karyawan tidak sesederhana kehilangan pekerjaan. Terima kasih, dokter. Tuan Griffith, terima kasih sudah membawa kami ke rumah sakit. Tidak perlu sungkan. Aku mengetahui bahwa menjadi orang tua tunggal tidak mudah. Pergi urusi anakmu. Aku akan mengurus tagihannya dulu. Hai, apa kamu buta? Sengaja ingin meraba-rabaku ya? Apa yang mau diambil? Orang miskin sepertimu bahkan tidak pantas mendapatkan obat. Cepat mati saja sana. Mulutmu sangat kasar. Oh, Ryan Griffith, Bella Dalton. wah, Kalian saling mengenal? bukan sekadar kenal. Bukankah kita teman lama sekelas? Wah, masih menjadi kurir makanan? Hidupmu sangat menyedihkan. Dasar pecundang. Melihat dirimu, masih saja bermulut kasar. Dasar perusak rumah tangga. Kembali ke rumah sakit untuk aborsi? Kurang ajar kamu. Meskipun aku mencuri, aku tidak akan memilih orang sepertimu. Dasar gembel. Tuan Griffith, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kami dulu teman sekelas. Cepat. Pergi urusi anakmu. Pergi sana. Baik. Selamat, Ryan. Kamu menerima misi ketiga. Rayu wanita jahat ketiga. Bella Dalton. Kamu akan menerima ratusan miliar. Dan koneksi kelas atas. Kapan ini akan berakhir? Mulai lagi. Jika kamu tidak melakukannya, kami akan mencabut semua aset milikmu. Tunggu. Aku akan melakukannya. Aku akan merayunya. Baik. Aku akan membuat Bella berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihanku.
Ryan. 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 Hai, Bella baru saja mengirim pesan mendadak di grup obrolan tentang mengadakan reuni besok. Dia bahkan memintamu secara khusus untuk menghadirinya. Apa maksud dari semua ini? dia memang tidak bisa menahan diri. Hari itu, dia melihatku memakai seragam kurir di rumah sakit. Jadi dia mengadakan reuni ini. Hanya untuk mempermalukanku. Dia merendahkan semua orang saat SMA. Sikapnya masih tetap sama saja. Kalau begitu jangan pergi. Biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Tidak, aku tetap akan pergi. Ini waktu tepat untuk menyelesaikan tugas sistem. Dan mendapatkan lebih banyak hadiah. Kami tidak memesan makanan apapun. Kamu pasti salah tempat. Dia tidak sedang mengantar makanan. Bukankah ini Ryan Griffith, ketua kelas kita? Oh, aku yang salah. Aku tidak mengenalimu lagi. Kamu mengantar makanan setiap hari. Tidakkah kamu merasa malu saat bertemu orang yang kamu kenal? Aku tidak mencuri atau merampok siapapun. Kenapa harus merasa malu? Patrick, apa kamu meninggalkan rokok di mobil? Kamu melupakannya, bukan? Benar. Ingatanku sedang sangat buruk. Aku akan mengambilnya sekarang. Patrick, duduk saja. Silakan duduk, Patrick. Mobil Maybach, Patrick? Hebat sekali itu. Patrick, kamu tidak perlu mengambilnya sendiri. Bukankah ada pengantar makanan di sini? Ryan, ambilkan rokok itu. Bella, apa hakmu untuk memerintah dan menyuruh Ryan Griffith? Benarkah? Begini saja. Aku memberimu $2 untuk pengantaran. Apa itu cukup? Kenapa kunci mobil ini terlihat sangat familiar? Jangan pergi. Dia hanya mencoba mempermalukan kamu. Kamu benar. Mobil mewah yang sangat bagus. Aku benar-benar harus melihatnya. Melihatnya dengan mataku sendiri. Aku memberimu sebuah kesempatan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah menyentuh pintu Maybach seumur hidupmu. Bella, kamu benar. Mobil yang sangat luar biasa. Aku benar-benar harus mengaguminya. Aku ingin melihat. Berapa lama kamu bisa terus sombong? Aku berangkat duluan, Patrick. Aku akan pergi bersamamu. Ryan, kenapa mobilmu ada di sini? Patrick sedang mengendarai mobilmu. Apa yang sedang terjadi? Ryan, terima kasih sudah mengantar kami ke rumah sakit. Terima kasih. Bukan apa-apa. Ini adalah mobilku. Gunakan saja untuk sekarang. Bayinya sedang sakit. Lebih mudah membawanya ke rumah sakit dengan mobil. Tidak apa-apa. Ryan, naik kereta juga tidak apa-apa. Gunakan saja. Aku tahu ayah bayinya tidak menjagamu. Tidak mudah membesarkan anak sendirian. Begini, setelah bayinya sudah merasa sembuh, aku akan mengembalikan mobil ini padamu. Tentu. Ayo, cepat. Masuk. J.D. Patrick,
ternyata adalah suaminya Lily. Ayo kita bongkar kedoknya sekarang. Ayo pergi. Tidak, tunggu sebentar. Lakukan ini. Belikan beberapa hadiah untuk mereka. Semakin mahal, akan semakin bagus. Apa? Aku ingin penyesalan Bella menjadi sangat luar biasa. Begini, aku sengaja ingin mempermalukannya. Dia sangat sombong saat SMA. Dia merasa dirinya paling benar. Aku sudah lama muak padanya. Terus, kalau dia juara kelas, dia bahkan tidak masuk kuliah. Dia merasa hebat jadi ketua kelas. Selalu mengajari kita tanpa alasan. Dia udah siap-siap sekarang. Tidakkah kamu merasa dia berlagak seperti pahlawan? Patrick, sebentar lagi. Kamu harus membantu kami membalasnya. Dan menyelesaikan urusan lama kita. Mari kita mulai dari Patrick. Baik. Nanti, lihat saja. Aku akan menunjukkan sebuah pertunjukan. Aku akan benar-benar mempermalukannya. Lily, ada barang penting tertinggal di mobil. Bawakan itu padaku. Iya, aku akan mengirimkan lokasiku. Lama sekali hanya mengambil barang. Apa dia selalu terlambat saat mengantar? Patrick, dasar kurang ajar. Bawa kembali mobilnya sekarang. Apa kamu sudah gila? Aku sedang sibuk di sini. Patrick, kamu harus segera mengembalikan mobilnya, kan? Mobil ini bukan milikmu, kan? Bagaimana mungkin? Ini benar-benar milikku. Ryan, berhenti memfitnah Patrick. Kamu hanya iri karena Patrick mengendarai mobil mewah. Kamu cuma bisa mengantar makanan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh Patrick segera mengembalikan mobilnya. Tidak mungkin. Permisi sebentar. Patrick. Bella, bersikap baik. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus kembali sebentar. Kamu tidak kembali untuk mengembalikannya, kan? Kamu bocah nakal. Dengarkan aku. Aku baru saja mengambil mobil ini. Kalian semua sudah melihatnya. Siapa yang berani menyebarkan rumor? Aku akan menuntutnya atas pencemaran nama. Aku tahu perkataanmu itu benar, Patrick. Kalau begitu, kami menunggumu di sini. Setelah pekerjaanmu selesai, kamu harus mengajak kami jalan-jalan. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Aku pasti akan mengajak kalian berkeliling. 1 slop rokok sudah cukup. Aku pergi sekarang. Biar aku yang membayar tagihannya. Hati-hati, Patrick. Tunggu. Rokok ini sangat mahal. Kamu tidak akan terbiasa menghisapnya. Berikan pada Elliot dan Zachary. Baiklah, lagi pula, aku tidak merokok. Biarkan mereka mencium aromanya. Tapi kamu harus menghirupnya dalam-dalam. Aku takut. Kamu tidak mendapat kesempatan lagi karena hanya ada 1 slop. Milik Patrick adalah milikku juga. Selain itu, kamu cuma pengantar makanan. Apa hakmu untuk mengejekku? Kudengar Patrick sudah menikah. Apa kamu simpanan orang, ya? Hai, kamu sudah gila. Lepaskan aku. Perempuan yang sangat cantik. Benar-benar sangat disayangkan. Kamu hanya seorang pengantar barang. Kamu harus berkaca dulu. Kamu benar-benar pecundang. Menyentuhku, jangan bermimpi. Ryan, tidak ada yang berani mengejar Bella, tapi kamu menggodanya secara terang-terangan. Apa kamu terlalu tinggi menilai dirimu? Setelah kamu mengetahui kebenarannya, kamu pasti ingin menampar dirimu sendiri. Iya. Aku meminta maaf. Maafkan aku. Langkah yang cerdas. Bella, jangan marah padanya. Aku sengaja membawakan anggur merah dari Nizza untukmu. Coba rasakan ini.
Romani Conti. Elliot, kamu sudah sangat sukses sekarang. Dibandingkan dengan orang tertentu, nasibmu jauh lebih baik. Ini mau tie dari koleksi pribadi ayahku. Aku membawanya khusus untukmu. Ya Tuhan. Wah. Kalau beberapa orang bukan teman sekelas kita, mereka tidak akan mampu membelinya. Ini EXO yang aku bawakan. Rasanya sangat enak. Bagus. Ryan, jangan bilang kamu tidak membawa apa-apa. Aku? Ini hadiah yang sudah aku siapkan. Astaga. Ini adalah Richard Mille Mechanic. Harganya setidaknya $2 juta. Itu mahal sekali. Sialan. Penthouse di Skyview Residences. Harganya pasti 10 juta. Masalah sekolah anak-anak. Sudah terselesaikan, kan? Akhirnya aku memiliki tempat pernikahan. Ini bukan apa-apa. Aku ingin melihat apa yang Bella lakukan untuk aksi selanjutnya. Dia hanya seorang kurir, tapi memberimu rumah 10 juta? Apa kamu menganggapnya mungkin? Itu benar. Ryan, apa kamu sengaja mempermainkan kami? Rumah mewah $10 juta? Kami hampir mempercayainya. Bagaimana dengan jam ini? Bukankah harganya $2 juta? Ini barang palsu. Yang ini adalah kolaborasi Bubba Watson. Harganya setidaknya 15 juta. Apa kamu menganggapnya mungkin? Bella, jam tangan ini edisi terbatas. Kamu tak mampu menggantinya. Oh, yang benar saja, edisi terbatas? Apa kamu menganggapku bodoh? Aku akan menghancurkannya. Bahkan aku akan menginjaknya. Ryan, lihat mereka. Tak perlu menyiapkan semua ini. Ini tepat seperti keinginanku. Aku ingin melihat tingkat penyesalanmu menjadi sangat tinggi. Kamu menganggap aku bodoh? Aku akan menghancurkannya. Aku bahkan akan menginjak-injaknya. Ryan, lihat mereka. Tidak perlu menyiapkan ini untuk mereka. Simpan kwitansinya. Ini berguna saat menyewa pengacara. Pengacara? Kamu benar-benar mencari pengacara? Apakah barang palsu ini sebanding dengan biaya hukumnya? Baik. Karena jam tangan ini palsu, sertifikatnya pasti asli, kan? Skyview Residences. Luasnya 2.000 meter persegi. Tempat yang profesional sepertiku pun tidak akan mampu membelinya. Dia memberikannya kepadaku, dan semua barang ini juga. Apa kamu percaya ini? Benarkah begitu? Jadi, kamu menolak mobil dan rumahnya? Jangan biarkan dia menipumu. Dia? Aku menyuruhnya membeli rokok tadi dan dia merasa sangat malu. Jadi dia mempermainkan kamu. Maibah, jangan konyol. Wajahmu malah terlihat seperti Maibah. Ryan, Bella menyuruhmu membeli rokok saja. Apa masalahnya? Tepat sekali. Kalau miskin, ya miskin saja. Kenapa kamu harus pamer? Sertifikatnya asli atau tidak? Telepon saja untuk memastikannya. Benar. Aku baru dari kantor Tuan Barrett. Aku akan meneleponnya sekarang. Hello. Nomor yang kamu hubungi tidak aktif. Ryan, berhenti bersandiwara. Kamu mengira jam mainan murah dan sertifikat palsu ini bisa membuat kami menghormatimu? Tunggu, Bella. Kamu bertindak sedikit berlebihan. Ada apa? Kamu menganggap serius barang palsu ini? Sebenarnya, aku rasa kunci itu terlihat cukup keren. Aku akan membelikanmu satu nanti. Membelikannya untukmu. Jadi, kamu yakin tidak menginginkannya? Kami tidak mampu menerima hadiah ini. Ryan tulus memberikan hadiah-hadiah ini.
Aku tidak menyangka kalian tidak berterima kasih. Jangan mengira aku tidak mengetahuinya. Kamu menyukainya sejak SMA. Ini membuatku semakin meremehkanmu. Apa semua perkataannya benar? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Karena mereka tidak menginginkannya, maka rumah-rumah, mobil ini, semuanya menjadi milikmu. Oh wah, kalian berdua memang sangat berjodoh. Aku sangat cemburu. Kamu sedang membodohi kami. Memberikan mobil dan rumah. Bahkan penthouse? Bohong, aku tidak mempercayainya. Tuan Barrett dari Barrett Realty? Kenapa dia bersalaman dengan si bodoh Ryan? Kamu mengira kamu siapa? Beraninya kamu memakai nama Tuan Griffith? Tuan Griffith? Tuan Griffith membeli semua properti pusat kota Barrett Realty. Dia menyelesaikan masalah pendanaan perusahaanku. Aku datang khusus untuk berterima kasih. Bukan apa-apa. Kebetulan kamu memilikinya, dan aku sedang membutuhkannya. Jadi Tuan Griffith, aku mendengar ada 4 penthouse untuk diberikan kepada teman lama. Tentu saja, bukan untuk orang-orang ini, kan? Tuan Griffith, sepertinya kamu punya urusan mendesak. Aku akan pergi dulu, dan menyiapkan rumahnya untukmu. Selamat, Ryan. Tingkat penyesalan Bella si penjahat sangat tinggi, mencapai 500%. Ryan, kamu benar-benar hebat kali ini. Bai. Ini sungguh luar biasa. Selamat, Ryan. Kamu menerima bonus 100 miliar, ditambah 10 rumah mewah di pusat kota. Langkah ini benar-benar luar biasa. Tuan Griffith. Ryan. Tuan Griffith. Tuan Griffith. Kami sudah salah. Apa yang kita Mobil Maybach? Serta jam tangan itu? Maaf. Semuanya sudah aku berikan. Mengenai hal ini, tanyakan padanya. Tanyakan pada Bella. Dialah orangnya yang berulang kali membantumu dengan menolak Ryan. Bella, ini semua salahmu. Kamu menghancurkan segalanya bagi kami. Sekarang kami tidak punya tempat tinggal. Putriku akan segera masuk sekolah dasar. Kamu membuang kesempatan ini. Siapa yang akan bertanggung jawab sekarang? Bukankah kalian juga meragukannya? Kenapa sekarang kalian menyalahkanku? Aku mengerti sekarang. Ini pasti rencana Ryan. Dia sengaja berpakaian seperti ini, hanya untuk menyesatkan kita. Dia tidak pernah berniat memberikannya. Masih berani kamu mencari alasan? Jika kamu tidak meremehkannya, jika kamu punya sedikit akal sehat, kamu pasti tahu itu semua nyata. Ini kwitansi jam tangan mewah itu. Karena merusak properti dengan sengaja. Bayar harga aslinya secara penuh. $60 juta. Selamat, Ryan. 60 juta? Nilai penyesalan Bella sudah mencapai 1.000. Bonusmu akan berlipat ganda lagi. Kamu mendapatkan hadiah helikopter tambahan. Sebuah helikopter? Ini bagus sekali. Aku bisa mengajak Tessa bersenang-senang. Ryan, kamu menyukaiku, bukan? Katakan saja. Aku akan melakukan segalanya untukmu. Kamu benar-benar mau melakukan apapun? Kalau begitu, aku ingin kamu merangkak 3 putaran seperti anjing. Kalau harus membayar, aku akan membayarnya. Kenapa kamu mempermalukanku? Jadi, kamu tahu rasanya dipermalukan. Kamu menyedihkan Sally. Oh iya. Bukankah pacarmu Patrick punya uang? Panggil dia untuk membayarmu. Benar juga. Patrick. Tunggu saja. Patrick, cepat kembali ke sini. Ryan sedang merundungku. Apa? Bocah itu berani merundungmu? Aku sedang menuju ke sana. Tunggu saja. Itu cuma 60 juta saja. Dia segera kembali untuk membayarmu. Bagus. Aku tidak sabar bertemu Patrick. Mari kita tunggu di bawah.
Patrick. Patrick, kenapa kamu duduk di sini? Patrick, kami sudah sampai. Pergi dari sini. Patrick, di mana mobil Maybach milikmu? Kenapa kamu mengendarai rongsokan seperti ini? Mobil yang tadi itu adalah milik temanku. Mobilku sedang dipinjam oleh temanku untuk suatu urusan. Begini, aku hanya peduli pada citraku. Jadi, temanku mengantarku ke sini. Patrick memang sangat murah hati. Bawa mobilku ke sini sekarang juga. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Patrick, Ryan memaksa aku membayar jam murah itu. Kamu harus membantuku. Iya. Itu hanyalah jam tangan yang murah. Kami akan membayarnya saja. Sudah kuduga kamu murah hati, Patrick. Kalau begitu, uangnya akan. Kamu yang tanggung kan, Patrick? Itu bukan apa-apa, hanya masalah kecil saja. Apa? 92? Ryan sebenarnya sudah menyiapkan 4 jam mekanik edisi terbatas untuk kalian semua. Tapi Bella tidak mempercayainya. Tunggu. Di mana jam tangan itu? Aku sudah menghancurkannya. Kamu bodoh sekali. Itu uang sebanyak 60 juta. Kamu pikir aku punya bank sendiri? Terlebih lagi, Patrick, karena kamu sangat kaya, Bella menolak hadiah Ryan untuk semuanya, seperti geria tawang di pusat kota, dan mobil Maybach untuk kalian masing-masing. Dia menolak semuanya. Sejak kapan Ryan menjadi sekaya itu? Patrick, itu memang benar. Bahkan Tuan Barrett dari Barrett Realty bersikap sangat hormat kepada Ryan. Iya. Kamu bodoh sekali. Mobil Maybach milikku sudah hilang. Mobil Maybachku sudah hilang. Patrick, bukankah kamu memiliki mobil Maybach? Kenapa kamu sangat marah? Bukankah itu mobil Patrick? Mobil Patrick? Iya, benar sekali. Patrick, apa yang kamu lakukan di sini? Patrick, apa kamu memukulku tadi karena perempuan jalang ini sudah merayumu? Aku akan melihat apa yang dilakukan perempuan ini sebagai trik rayuan demi menggoda Patrick. Sudah cukup, Bella. Tuan Griffith, aku minta maaf. Maaf sudah merepotkanmu. Ini kunci mobil milikmu. Apa? Mobil ini milikmu? Iya. Lily adalah karyawanku. Anaknya sedang sakit. Aku meminjamkan mobil itu. Tapi aku tidak menyangka. Mobilnya akan digunakan seseorang hanya untuk pamer. Jadi begini ceritanya. Semenjak dari awal, kita sudah ditipu olehnya. Kenapa aku terjebak bersama kalian? Kamu penipu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan. Aku akan membunuhmu. Senang sekarang? Ya. Aku hanya senang bersamamu. Selamat, Ryan. Poin penyesalan Bella mencapai 10.000. Ryan, kamu membuka hadiah utama. Apa sebenarnya yang disebut sebagai sebuah hadiah utama? Hadiah kedamaian dan kemakmuran seumur hidup.